kita Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Dr. Kiai Haji Miftah Faqih. Matur nuwun Pak Dr. Miftah Faqih yang barangkali mungkin hari ini pertama ke Jepara ya. Yang kita hormati Rois Surya PWNU Bapak Kiai Haji Ubaidillah Subakoh, jajaran Forkopimda, terima kasih Pak Ketua DPRD yang setia mengikuti sampai selesai ini kayaknya, karena tadi beliau sudah menyampaikan Pak Yai jam 11 aku jadi tekan Semarang, tapi gak apa-apa lah neng kene sik. Pak Kapolres, Pak Dandim yang mewakili Ibu Kajari, Bapak Ketua Pengadilan Agama tadi ada, Ketua Pengadilan Negeri yang saya hormati, Ketua Yaptinu yang saya hormati, Pak Rektor Unisnu yang saya hormati, para pimpinan partai politik, ada PDI Perjuangan, Pak Ketua, Demokrat, PAN, P3, yang tadi nggak sempat disebut PKB. Nah, saya nggak tahu juga kenapa ini nang buri ini kok nggak disebut itu. Oh ngaten. Atau mungkin barangkali saya tidak sempat melihat satu persatu, pokoknya semua partai atau pimpinan partai yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Rois Surya tentu, PCNU, Mustasar, PCNU Kabupaten Jepara, Ketua dan segenap para pengurus Tanfidiyah PCNU Kabupaten Jepara, dan segenap para pimpinan Banom, baik dari Fatayat, Muslimat, Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, semuanya yang saya banggakan. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah, matur nuwun Pak Fahrul Razi, ini selalu senantiasa setia kalau ada kegiatan sosialisasi silaturahim seperti ini mesti rawuh. Dan ibu bapak sekalian yang barangkali tidak sempat saya sebut satu persatu secara pribadi maupun kelembagaan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama ikut menyaksikan, menjadi saksi prosesi pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara dengan apa tadi yang lain itu Gus? Lembaga, segenap dengan para lembaganya, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kehangatan ini saya kira merupakan satu kehangatan bukan karena panas terik matahari. Kehangatan ini merupakan satu simbol Jepara yang tadi disampaikan dari awal, semua elemen masyarakat hari ini semuanya hadir. Dari jajaran pemerintah, Forkopimdanya lengkap, dari tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya,
karena sempat tadi Bu Yulia juga ada, Ibu Pendeta, dari pimpinan partai politik, dari pimpinan organisasi kemasyarakatan. Insya Allah kalau kita semuanya hari ini merupakan satu wujud kebersamaan, maka cita-cita Nahdlatul Ulama tadi insya Allah akan bisa kita lakukan bersama-sama. Tentu 99 tahun dilahirkannya Nahdlatul Ulama itu bukan waktu yang singkat. Proses demi proses, tempaan demi tempaan, baik sebelum dan setelah kemerdekaan selalu mengiringi perjalanan serta dinamikanya. Maka oleh karenanya hari ini atas nama pribadi, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Jepara, pada 99 tahun dilahirkannya Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara dilakukan prosesi pelantikan pengurus cabang. Oleh karenanya kami mengucapkan selamat kepada ketua dan seluruh jajaran untuk mengemban amanat tadi yang sudah disampaikan oleh Yai Khayatun. Jadi amanatnya tadi sudah disampaikan penuh, jadi saya nggak usah mengulang itu. Mbak Yai Yatun, semuanya itu perintahnya Surya. Tanfid tinggal menjalankan. Tapi kalau kemudian Suryanya punya semangat yang luar biasa, saya kira tanfidiyahnya juga mesti jangan sampai kalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seluruhnya, khususnya adalah di wilayah Kabupaten Jepara. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus di periode sebelumnya yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan di Jepara ini. Termasuk barangkali tadi kalau Mbah Yatun menyampaikan dan berdoa untuk Jepara ini segera sirna coronanya, akan menjadi lebih cepat kalau Rois Suryahnya juga memang melakukan vaksin begitu, saya kira akan lebih cepat hilang. Karena apapun Bapak Ibu, beliau sebagai ulama, sebagai Rois Suryah dalam sebuah organisasi itu pasti akan menjadi panutan semua warga Jepara, yang kalau kita lihat lebih dari 90% di Jepara ini juga warga dan secara ini anggota Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama. Mbah Fakrul sampun vaksin ya? Alhamdulillah. Muhammadiyah sampun, Mbah. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kalau kemudian masing-masing organisasi baik kemasyarakatan, keagamaan mempunyai satu visi, mempunyai satu pemikiran untuk mewujudkan bagaimana warga masyarakat Jepara ini akan menjadi lebih baik dan lebih menjadi sejahtera, kita harus mampu melakukan sinergi dengan tanpa membedakan soal akidah ketika kita berpijak di bumi Pancasila. Maka kalau yang besar tentunya akan merawat yang kecil, mengajak bagaimana kemudian kita selalu beriringan, bergandengan. Yang kecil menghormat kepada yang lebih besar, karena apapun kita mesti mengakui keberadaan yang besar, kita yakini akan memberikan perlindungan kepada yang kecil, dan insya Allah ketika itu terjadi maka impian kita bersama
pasti akan bisa diberikan petunjuk jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, khususnya kepengurusan yang baru, kami bisa sampaikan bahwa keinginan untuk mewujudkan cita-cita luhur itu, kenapa ini cita-cita luhur? Karena Kiai Hasyim Asy'ari, Hadaratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi bagian pada saat proses kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang saya kira sama cita-citanya adalah untuk mewujudkan warga masyarakat yang menjadi lebih sejahtera. Untuk itu kita sebagai generasi penerus dan akan juga mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada penerus kita yang akan datang, kita awali dari sekarang. Banyak program-program pemerintah yang mesti bisa dilakukan sinergitas di sana. Tadi kalau Mbah Yatun menyampaikan, perintahkan Pak Bupati kepada seluruh jajaran instansi. Insya Allah Mbah Yatun nanti selesai ini saya perintahkan Pak Sekda untuk membuat keputusan agar supaya seluruh jajaran instansi menyediakan tempat pada saat Ramadan nanti, paling tidak ada safari Ramadan. Ini dari lembaga instansi Forkopimda dengan ormas dan organisasi keagamaan. Insya Allah kita akan lakukan itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan program-program PCNU berbicara soal sosial politik, berbicara soal kesehatan, berbicara soal pendidikan, berbicara soal wawasan kebangsaan. Menjadi tantangan yang paling luar biasa saat ini. Kami harapkan Nahdlatul Ulama cabang Jepara tidak hanya berpikir mengedukasi, memberikan ajaran untuk spiritualitas, tapi bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama mampu membuka wahana kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berdaya, mempunyai daya saing yang hari ini alhamdulillah tadi para pakar, para profesional dan seluruh profesi yang ada di jajaran Nahdlatul Ulama insya Allah akan mampu memberikan bentuk cahaya kepada masyarakat, memberikan arahan, mengajak, mendorong, dan tentu harapannya adalah bersinergi dengan jajaran pemerintahan. Ya, saya yakin kalau Nahdlatul Ulama semuanya bersatu, mungkin memang membiayai dirinya sudah cukup, tapi akan lebih cukup lagi ketika kita akan bersama-sama. Mungkin barangkali pemerintah tidak punya uang, tapi pemerintah mempunyai program yang dibiayai oleh negara ini, yang itu mestinya kita bisa tarik bersama-sama untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita semuanya. Banyak program-program, Mbak Yatun, kemarin saya juga sempat ketemu sama Ketua Ansor. Kita ke depan menghadapi era globalisasi yang kemudian seiring dengan harapan adanya bonus demografi. Lah kalau kemudian bonus demografi ini kita tidak bersama-sama mengawal, maka itu akan menjadi bumerang buat kita. Jumlah yang banyak tidak menjadi produktif, tapi jumlah yang banyak akan menjadi beban kita semuanya. Nah, bonus demografi ini bukannya secara luas untuk Indonesia, tapi ketika kita berbicara Jepara, 90% lebih warga Nahdlatul Ulama ke depan saya kira akan menjadi bonus demografi yang mesti harus bersama-sama kita rawat, kita perjuangkan. Itulah proses. Mungkin barangkali kami ada program-program pendidikan, Mbak Yatun, Pak Yai Haris, ini bisa disinergikan. Bila mana ada santri-santri yang mungkin belum sempat melakukan pendidikan secara formal, itu kami punya program pendidikan paket, baik dari paket A, paket B, paket C,
yang insya Allah cukuplah untuk kalau minat warga masyarakat Jepara ini mengambil dari itu. Kira-kira kita siapkan sekitar 2000 warga masyarakat yang kebetulan mau mengambil kembali sekolahnya dengan program kejar paket. Saya kira ini sinergi-sinergi yang mesti harus kita bisa lakukan. Kemudian program-program pemerintah yang saya sangat meyakini Nahdlatul Ulama juga mempunyai satu pemikiran yang sama. Bagaimana kemudian kita merawat kebinekaan, ini mesti harus kita kedepankan. Jangan sampai kemudian kita yang besar nanti justru akan membuat yang kecil-kecil itu merasa tersingkirkan, sehingga muncul rasa yang kemudian ada perasaan tidak enak, sehingga itu memunculkan benih-benih perselisihan. Saya sangat meyakini ketika itu kita pahami secara bersama, insya Allah kita akan mampu mewujudkan keinginan, harapan para sesepuh kita, para leluhur kita, dan kita mampu mewariskan kepada anak cucu kita, generasi penerus kita, untuk menjadikan Jepara menjadi lebih baik. Ibu bapak sekalian yang sangat saya hormati, saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus baik Suriah maupun Tanfidiyah dan segenap kelembagaan tadi yang sudah dilakukan pelantikan secara bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk jalan untuk mewujudkan kemaslahatan di wilayah Kabupaten Jepara. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan matur nuwun. Semoga saja nanti untuk pelaksanaan vaksinasi besok bisa dilakukan sehingga kita bersama-sama mampu menahan untuk pencegahan penularan COVID-19. Kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.